Hai, selamat datang kembali di Mrs. Jahat. Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April tahun 1879. Merupakan seorang tokoh dari suku Jawa dan pahlawan nasional, bahkan lebih dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Raden Ajeng Kartini berasal dari priyayi atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan seorang putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, yang dulunya ayahnya Kartini ini adalah seorang patih, lalu diangkat menjadi Bupati Jepara saat Kartini lahir. Ibu Kartini bernama M.A. Ngasirah, merupakan istri pertama dari ayahnya Kartini. M.A. Ngasirah merupakan putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Teluk Kawur, Jepara. Dari sisi ayahnya, silsilah Kartini dapat dilacak hingga Hemengkubuwana ke-6. Garis keturunan Bupati Sosroningrat bahkan dapat ditilik kembali ke Istana Kerajaan Majapahit. Sementara Pangeran Dangirin menjadi Bupati Surabaya pada abad ke-18. Nenek moyang Sosroningrat mengisi banyak posisi penting di Pangareh Praja. Pada mulanya ayah Kartini ini adalah seorang wedana di Mayong. Pada saat ayahnya akan diangkat menjadi Bupati Jepara, ada peraturan kolonial Belanda itu yang mengharuskan seorang bupati itu harus beristri dari seorang bangsawan. Karena ibunya M.A. Ngasirah itu bukan dari kalangan bangsawan tinggi. Oleh sebab itu, ayahnya Raden Ajeng Kartini ini menikah lagi dengan seorang bangsawan yang bernama Raden Ajeng Woerjan atau Moerjam. Raden Ajeng Woerjam ini merupakan keturunan langsung dari Raja Madura. Setelah dari perkawinan itu, maka ayahnya diangkat menjadi Bupati Jepara yang menggantikan kedudukan ayah kandung dari R.A. Wejaran. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara kandungnya, Kartini adalah anak perempuan tertua. Dari kecil hingga usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan sekolah di ILS atau Europese Lagere School. Di sini Kartini belajar bahasa Belanda, dan pada saat usianya telah 12 tahun, Kartini kembali ke rumahnya karena pada saat usia tersebut di zaman dulu itu sudah bisa dipingit. Dan itu kalau di zaman sekarang itu udah termasuk mudah banget kalau untuk menikah, karena ada peraturan di pemerintah itu kan kita menikah itu di usia 17 tahun ke atas. Kalau di zaman dulu itu 12 tahun sudah bisa menikah. Kartini bisa berbahasa Belanda, maka tidak heran ketika dia sudah kembali ke rumahnya, dia belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-temannya korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, majalah Eropa, Kartini tertarik akan kemajuan pemikiran dari wanita-wanita Eropa. Timbullah sebuah keinginan Kartini untuk memajukan perempuan pribumi karena ia melihat bahwa pribumi masih berada dalam kategori status sosial terendah. Kartini banyak membaca surat kabar dari Semarang The Lokomotif. Ia juga menerima Lestomol. Lestomol ini sejenis paketan majalah yang diedarkan oleh toko buku kepada pembacanya. Di antaranya itu terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat. Kartini juga membaca majalah wanita Belanda, The Hollandse Leile. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di The Hollandse Leile. Dari surat-suratnya, tampak Kartini itu membaca apa saja dengan penuh perhatian, sambil membuat catatan-catatan. Terkadang Kartini menyebutkan salah satu karangan atau kutipan yang diambil dari buku tersebut. Perhatian Kartini bukan hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas lagi. Ada beberapa buku yang dibaca Kartini sebelum Kartini berusia 20 tahun, antaranya yaitu Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta karangan Multatuli, yang pada November 1901 sudah dibacanya sebanyak 2 kali. Lalu The Steelcraft atau Kekuatan Gaib karya Louis Couperus, kemudian karya Van Eden yang bermutu tinggi, karya Agus de Wit yang sedang-sedang saja, roman feminis karya Nyonya Goekop de Jong van Beck,
dan sebuah roman anti perang karangan Bertha von Suttner. Dina van Wieder, letakkan senjata. Semuanya itu dalam berbahasa Belanda. Ibunya meminta Kartini menikah dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgi di Jojo Adiningrat, yang pada saat itu Bupati tersebut sudah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1904. Suami Kartini ini adalah suami yang pengertian. Ia mendukung semua apa yang ingin dilakukan oleh Kartini, serta memberi kebebasan seluas-luasnya kepada Kartini. Keseharian Raden Ajeng Kartini setelah menjadi atau resmi menjadi istri Bupati Rembang yaitu mengajar anak-anak dari kaum bangsawan seperti menulis, membaca, budaya lokal, membatik, dan menjahit. Tetapi ada keinginan dari Raden Ajeng Kartini ini untuk membuka sekolah yang bisa dijangkau oleh siswa putri dari sastra sosial bawah. Ia menyurati jajaran pemerintahan Hindia Belanda untuk memberi bantuan terhadap programnya tersebut. Namun, keinginan dari Raden Ajeng Kartini tidak terwujud karena ia meninggal. Anak tunggal Raden Ajeng Kartini yang bernama Soesalit de Joadiningrat lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian pada tanggal 17 November 1904, Raden Ajeng Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Penyebab dari meninggalnya Raden Ajeng Kartini ini karena diduga akibat dari reklamasi. Kondisi di mana komplikasi kehamilan yang berbahaya jika tidak ditangani dengan serius. Berkat kegigihan Kartini, kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912 dan kemudian di Surabaya, Jogja, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politis etis. Menurut dari berbagai informasi, Sekolah Kartini ini masih ada hingga sekarang. Para guru dan staf yang mengajar di Sekolah Kartini Rembang juga masih beraktivitas seperti sedia kalanya sejak didirikan di tahun 1912. Dan mengajar keterampilan yang pernah diajarkan oleh R.A. Kartini seperti membatik dan menjahit. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya sekolah-sekolah yang berdiri swasta maupun negeri, SMA Kartini Rembang ini seperti mengalami kemerosotan. Sekolah Kartini lebih dikenal dengan SMA Kartini Rembang. Menurut informasi yang ada juga, sekolah ini memiliki prestasi yang membanggakan. Surat Kartini lebih banyak mengungkapkan tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh perempuan di zamannya yang bercita-cita menjadi perempuan Jawa yang lebih maju. Meskipun Kartini memiliki seorang ayah yang tergolong maju karena menyekolahkan Kartini itu hingga umur 12 tahun. Tetapi tetap saja pintu untuk menuju ke sana tertutup. Kartini sangat mencintai ayahnya, begitu juga sebaliknya ayahnya sangat juga mencintai Kartini. Tetapi tetap saja menjadi kendala besar dalam cita-citanya. Pada akhirnya ayahnya mengizinkan Kartini untuk belajar menjadi guru di Betawi. Meski sebelumnya sang ayah tidak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan studinya ke Belanda ataupun untuk masuk sekolah kedokteran Betawi. Keinginan Kartini untuk melanjutkan studi, terutama ke Eropa, memang terungkap dalam surat-suratnya. Beberapa sahabat penanya mendukung dan berupaya mewujudkan keinginan Kartini tersebut. Ketika akhirnya Kartini membatalkan keinginan yang hampir terwujud tersebut, terungkap ada kekecewaan dari sahabat-sahabat penanya. Niat rencana untuk belajar ke Belanda tersebut akhirnya beralih ke Betawi saja setelah dinasihati oleh Nyonya Abendanon bahwa itulah yang terbaik bagi Kartini dan adiknya Rukmini. Saat menjelang pernikahannya, terdapat perubahan penilaian Kartini soal adat Jawa. Ia menjadi lebih toleran. Ia menganggap pernikahan akan membawa keuntungan tersendiri dalam mewujudkan keinginan mendirikan sekolah bagi para perempuan Bumi Putra. Dalam surat-suratnya, Kartini menyebut bahwa sang suami tidak hanya mendukung keinginannya untuk mengembangkan ukiran Jepara dan sekolah bagi perempuan Bumi Putra saja, tetapi juga disebutkan agar Kartini dapat menulis sebuah buku. Perubahan pemikiran Kartini ini menyiratkan bahwa dia sudah lebih menanggalkan egonya dan menjadi manusia yang mengutamakan transendensi. Bahwa ketika Kartini hampir mendapatkan impiannya untuk bersekolah di Betawi, dia lebih memilih berkorban untuk mengikuti prinsip patriarki yang selama ini ditentangnya, yakni menikah dengan Adipati Rembang. Karena pemikiran dan pergerakan
Kesetaraan hak perempuan inilah menjadi sumber inspirasi perjuangan perempuan yang mengidamkan kebebasan dan persamaan status sosial. Dengan keberhasilan Raden Ajeng Kartini menuliskan pemikirannya secara detail dan runut. Selain itu, Ibu Raden Ajeng Kartini juga sangat erat dengan isu-isu gender di masa kini. Adapun buku-buku Raden Ajeng Kartini seperti Habis Gelap Terbitlah Terang, ini sangat terkenal buku-buku ini. Lalu surat-surat Kartini, Renungan Tantangan dan Untuk Bangsanya. Lalu buku lain yaitu Letter from Kartini. Lalu ada buku lagi yang bagian sampulnya itu berjudul Panggil Aku Kartini Saja. Ada kalangan yang meragukan kebenaran surat-surat Kartini. Ada dugaan J.H. Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan saat itu, merekayasa surat-surat Kartini. Kecurigaan ini timbul karena memang buku Kartini terbit saat pemerintahan kolonial Belanda menjalankan politik etis di Hindia Belanda. Dan Abendanon termasuk yang berkepentingan dan mendukung politik etis. Hingga saat ini pun sebagian besar naskah asli surat tak diketahui keberadaannya. Menurut almarhumah Sulastin Sutrisno, jejak keturunan J.H. Abendanon pun sukar untuk dilacak pemerintah Belanda. Penetapan tanggal lahir Kartini sebagai hari besar juga menjadi sebuah perdebatan. Banyak pihak yang tidak menyetujui. Ada yang mengusulkan kenapa tidak Hari Kartini itu disamakan dengan Hari Ibu, yaitu di tanggal 22 Desember. Dan ada alasan lain juga bahwa banyak pahlawan-pahlawan wanita yang berjasa untuk Indonesia seperti Cut Nidien, Martha Christian Tiahahu, Dewi Sartika, dan lain-lainnya. Menurut mereka, wilayah perjuangan Kartini hanyalah di Jepara dan Rembang. Kartini juga tidak pernah memanggul senjata untuk melawan penjajahan. Sikapnya yang pro terhadap poligami juga bertentangan dengan pandangan kaum feminis tentang arti emansipasi wanita dan berbagai alasan lainnya. Pihak yang pro mengatakan bahwa Kartini tidak hanya seorang tokoh emansipasi wanita yang mengangkat derajat kaum wanita Indonesia saja, melainkan adalah tokoh nasional. Dengan ide dan gagasan pembaharuannya tersebut, dia telah berjuang untuk kepentingan bangsanya. Cara berpikirnya sudah melingkupi perjuangan nasional. Lalu Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964, yang menetapkan Hari Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional, sekaligus menetapkan hari kelahiran Kartini yakni tanggal 21 April untuk diperingati setiap tahunnya sebagai hari besar yang sekarang dikenal dengan Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk wanita-wanita yang telah berjuang dari segi pemikiran dan perbuatan untuk kesetaraan hak perempuan di masa sekarang.